Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada tutorial kali ini, kita akan mencoba menginstal sebuah CMS, Content Management System, yang biasa kita gunakan untuk membuat website, ataupun bisa kita juga gunakan untuk membuat blog. Jadi, CMS ini bisa disebut amfibi. Bisa kita buat untuk website berita, sekolah, profil maksud kami, kemudian juga bisa untuk belanja online ataupun e-commerce, bisa juga menggunakan untuk blog, atau bisa digunakan untuk membuat sebuah website profesional. Bahkan CMS ini digunakan banyak sekali di seluruh dunia karena kemudahan dan up to date dari sistem tersebut. Nah, CMS yang akan kita bahas ini yaitu bernama WordPress. Teman-teman bisa membuka halaman wordpress.org untuk dapat mempelajari lebih dalam tentang WordPress itu sendiri. Jadi teman-teman di sini bisa membaca apa sih itu WordPress, kemudian tampilannya seperti apa, dan siapa saja yang sudah menggunakan WordPress ini. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini sudah lebih dari 817 city ataupun kota di seluruh dunia yang tergabung di komunitas WordPress ini. Kemudian ada 55.000 lebih plugin yang dapat kita gunakan di dalam WordPress. Dan saat ini ada 41% website yang menggunakan WordPress, baik itu yang dari hobi blogs sampai ke website profesional, salah satunya website berita online. Oke, teman-teman bisa pelajaran lebih lanjut nantinya. Kita akan langsung cara penginstalan WordPress di hosting cPanel. Kita masuk ke cPanel kita, lalu di pencarian kita ketik Softaculous. Kita akan menggunakan aplikasi ini untuk menginstal. Kita klik. Lalu di bagian depan sebenarnya untuk CMS ini sudah direkomendasikan. Tapi jika memang nantinya tidak ada, teman-teman bisa cari sendiri melalui pencarian dengan mengetikkan WordPress. Oke, saya akan klik yang ada di depan sini. Kemudian klik install. Lalu versinya kita pilih yang paling terbaru, yang paling atas, 571. Mungkin nanti bisa 581 ataupun dan lain sebagainya. Lalu di sini kita masukkan foldernya. Tapi kalau teman-teman tidak ingin menggunakan WordPress yang akan kita install pada lain domain, tapi jika teman-teman ingin menggunakan WordPress kita di main domainnya, teman-teman bisa menghapus tulisan yang ada di directory tadi. Tapi di sini saya menggunakan folder lagi dikarenakan domain ini sudah digunakan. Misalnya saya menggunakan folder belajar WordPress di sini. Tapi jika teman-teman nanti mengosongkan ini, teman-teman bisa langsung akses hayomokmana.masuk.id sesuai dengan domain teman-teman. Lalu masukkan judul websitenya, misalnya di sini lalu deskripsi websitenya. Lalu masukkan username dan password. Lalu masukkan email. Lalu bahasanya bisa teman-teman pilih dari English menjadi bahasa yang lain. Atau jika ingin hanya tetap di English, itu tidak apa-apa. Di sini saya memilih bahasa Indonesia.
Lalu saya pilih centang plugin untuk limit login, jadi untuk loginnya bisa dibatasin. Lalu Classic Editor, di mana saat ini WordPress itu sudah mengupdate editornya menjadi yang lebih terbaru. Jika teman-teman sudah pernah sebelumnya ataupun ingin menggunakan versi yang lama, itu bisa dicentang di sini. Lalu WP Central ini digunakan untuk jika teman-teman ingin menggunakan lebih dari satu WordPress pada satu kali instalasi. Jadi teman-teman instalasi satu kali untuk sistemnya, nanti di dalamnya itu bisa menggunakan website yang lain. Dalam arti, untuk plugin dan temanya itu bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan nantinya. Lalu di bagian bawah ada tema dari WordPress yang sudah disediakan. Di sini saya akan coba pilih salah satu. Oke, misal saya pilih yang travel ini. Lalu pilih select. Di sini sebelum select, teman-teman bisa melihat dulu tampilannya seperti apa, temanya. Lalu di sini ada halaman-halamannya juga. Jika sudah oke, kita klik select tema, kemudian klik yes. Lalu kita klik install. Oke, di sini untuk instalasinya sudah selesai. Di sini kita dilihatkan tempatnya di mana untuk dapat mengakses homepage dari WordPress yang sudah kita install. Nah, karena saya tadi menggunakan folder, jadinya seperti yang saya bilang, kita mengaksesnya domain kita / folder yang sudah kita buat. Saya akan buka. Nah, ini adalah WordPress yang sudah kita install tadi, menggunakan template yang sudah dipilih. Jadi teman-teman nanti selanjutnya bisa langsung mengeditnya melalui admin dan mengganti beberapa tampilan yang ingin disesuaikan, misalnya teksnya, kemudian gambarnya, lalu menu-menunya nanti bisa dirubah melalui admin. Admin sendiri dapat diakses melalui link yang sudah diberikan pada saat selesai instalasi di bagian bawah. Nah, di sini domain kita, masukkan folder dan masukkan WP admin. Kalau kita akses di sini, kita bisa masukkan WP admin di belakangnya. Oke, masukkan pengguna dan passwordnya. Kita klik log masuk. Dan kita sudah masuk dalam dashboard dari WordPress kita. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman dapat mengeksplornya sendiri secara mandiri. Namun jika teman-teman ingin belajar ataupun tetap ingin mengikuti tutorial, teman-teman bisa mencari di YouTube karena saat ini sudah banyak sekali video-videonya. Nah, namun teman-teman tidak usah khawatir, Kelas Rumah juga sedang dalam proses pembuatan video untuk belajar lebih dalam mengenai WordPress. Nanti teman-teman bisa belajar setelah instalasi ini, bisa membuat postingan, membuat halaman, kemudian men-setting menu, lalu mengganti template, dan lain sebagainya. Termasuk tips dan trik di dalam WordPress itu sendiri. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.